izinkan saya memimpin ibadah ini menggunakan Ritus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore. Saya dan teman-teman merasa terhormat boleh berada bersama dengan kita semua di tempat ini. Semoga pengalaman perjumpaan ini boleh mendatangkan sukacita seperti Maria yang mengunjungi Elizabeth, kemudian bahkan dikatakan dalam waktu suci rahimnya melonjak kegirangan. Semoga sukacita itu pun ada di antara kita dan boleh berlanjut di hari-hari selanjutnya. Maka dengan kerendahan hati kita di awal perayaan ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita rapuh, lemah dan berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan. Pada waktu itu Musa berkata kepada bangsanya tentang hal ikhwal persembahan, katanya, imam harus menerima bakul dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu seperti begini: Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracun, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Kalau boleh tahu ini kan tidak terlalu banyak. Kayaknya mereka juga teman-teman yang ikut bersama saya pengen tahu setidaknya tadi kan saya mulai dengan pengalaman perjumpaan ya. Ada banyak momen baik kita bisa saling mengenal. Barangkali kalau ketemu di pasar bisa saling menyapa. Kalau abang dari mana asalnya? Bisa berdiri ya? Salam kenal semuanya, saya Elo, asal dari Kalimantan Barat. Terima kasih. Untuk sekalian, perkenalkan saya Taiwan Honda, tinggal di Kasih. Terima kasih. Salam. Selamat malam Bapak Ibu, saudara Selamat sekalian. Saya Marsius Fulton, saya tinggal di Bekasi. Selamat malam semuanya, nama saya Ferrari Musmilo, saya dari Jakarta. Selamat malam Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Antonius Suhardi dari Tangerang. Selamat malam, salam puji Tuhan. Nama saya Minton Sihobi dari Menko. Saya di sini bekerja di Ekor. Jadi perjumpaan pertama dengan Romo. Jadi inilah mulanya momennya saya ketemu Romo yang selama ini sebenarnya saya hubungi dari pengurus Pitarempa, katanya Romo sudah karena terlalu sibuk nggak bisa jadwal matang. Jujur, mulai ada mungkin bangunan ini baru kali ini dari Jemaat Katolik beribadah di sini. Dan ini sebagai luar biasa bagi kami, dan kami juga karyawan di sini sangat rindu di beribadah dengan saudara-saudara seiman di sini, karena kami di sini karyawan ada waktunya kami libur, ada waktunya kerja 3 minggu, dan bahkan ada saatnya kami cuma bertiga di sini, bertiga yang bertugas. Kadang ada saatnya 10 orang, mungkin hari ini kita ada 10 orang di sini, lebih ya lumayan banyak gitu. Tapi selama ini kami melayani, karena di sini memang nggak ada pendeta, jadi kita sama kita aja saling melayani. Cuma memang kita jadwalkan juga pendeta dari Tarempa kan ada 5 gereja. Tapi memang kalau dari GPIB, GPPS, KKBP, GBI sudah pernah ke sini, pendeta ada beberapa. Bahkan nampak kemarin dari GBI gitu. Jadi kita sangat bersyukur, rupanya luar biasa ya. Saya tadinya kirain Romo cuma membawa dari 2-3 orang saja atau 5 orang. Ini tadi luar biasa ini belum semua. Belum ya. Jadi kalau udah semua nanti kita gambar. Tapi ini sangat bersyukur. Ini luar biasa. Terima kasih. Puji Tuhan. Salam, selamat malam saudara terkasih dalam Kristus. Salam. Saudara-saudara sekalian. Nama panjang memang pendek. Nama pendeknya Anggi Laksmana, Raja di Laut. Tapi nama panjang Arnoldus Jansen Anggi Laksmana. Saya Katolik, saya dari Jakarta, saya bekerja dengan Menko. Selamat datang di Mata Kristi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Lamsul Sibarani, saya dari Medan. Saya pulang-pulang ke Medan. Nanti kalau ada oleh-oleh ke Medan boleh. Ya, mungkin itu dari saya. Puji Tuhan, hari ini sangat bersuka cita, banyak jemaat Tuhan yang datang. Terima kasih, shalom dan selamat malam. Salam. Salam, saudara Salam. semua. Salam. Perkenalkan nama saya Teddy Sumbermikro. Saya dari Jawa. Saya candu saya itu berdebat sekali. Berdebatnya itu tidak beraturan karena jujur tahun 2005 saya dipilih Tuhan dan saya bisa berada di salah satu gereja Santa Maria di Jombang. Dulu saya dari seberang, saya ikut
Ustadz Salim Said Basal itu, dan Tuhan bahwa sekarang saya begitu luar biasa, saya bersuka cita sekali pokoknya boleh bertemu dengan saudara di tempat ini. Bahkan dari pertama saya ke sini 2018 saya masih ingat Pak, saya dengan Pak Imran itu berusaha bagaimana untuk ada pelayan dari Romo gitu di tempat ini gitu. Ini memang betul kali pertama ya Pak Imran, pas saya 2018 saya ke sini. Saya tinggal di Malang, saudara. Kalau nanti ada anak-anaknya yang kuliah di Malang, biasanya Malang itu tujuan wisata dan tujuan anak-anak bersekolah ya, kuliah. Boleh nanti menghubungi saya atau nanti dititipkan ke saya. Begitu, terima kasih. Saya berikan. Salam. Salam. Ya, Bapak Ibu, saya dari pengalaman perjumpaan itu mahal ya, mahal. Kalau di waktu-waktu sekarang itu orang lebih sukanya dengan diri sendiri, kita malah mendapatkan pengalaman perjumpaan itu. Kalau tadi pertama saya katakan Maria, Elizabeth itu bersuka cita karena dikunjungi oleh Maria. Kemudian sampai dikatakan dalam kitab suci melonjak orang lain. Maka itu pengalaman perjumpaan itu menjadi mahal. Saking mahalnya itu kita susah untuk mendapatkan komunitas yang memang mendukung kita. Terima kasih bahwa hari ini itu ada pengalaman perjumpaan di antara kita. Dan itu bisa terjadi juga karena pengalaman perjumpaan saya dengan Pak Niko. Secara tidak sengaja waktu itu saya dapat apa itu namanya dapat pesawat lah, itulah. Kemudian saya waktu mau ke Bandung akhirnya dapat SIM dari SIM. Untuk itu terima kasih. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan pertama, bacaan Injil pada hari ini itu berbicara tentang mengasihi. Kalau orang pacaran sekarang, orang sering sebut I love you ya, atau kalau itu amore, itu dia, itu apapun itu. Tetapi bahasa dalam kitab suci tak pernah pakai kata cinta. Karena bahasa kitab suci itu mengambil serapan kata dari bahasa Latin, itu kalau cinta itu, kalau bahasa Indonesia dikenal dengan kata cinta saja. Tapi kalau dalam tingkatan akar katanya, cinta itu punya tingkatan. Ada tingkatan yang paling rendah itu eros, cinta, ada nuansa ada nuansa yang bersifat hubungan seksual juga. Di atas eros ada filios, di mana orang mencintai sesama orang tua. Lalu ada cinta yang lebih tinggi, yaitu cinta agape, cinta kepada Tuhan. Tapi dalam serapan terjemahan bahasa Indonesia hanya dipakai kata cinta. Tapi dalam kitab suci tidak dipakai kata cinta, dipakai kata mengasihi. Dipakai kata mengasihi. Kita bisa buktikan itu dalam bacaan Injil pada hari ini. Untuk orang Indonesia akan menangkap. Yesus bilang, apa berarti engkau mengasihi aku lebih daripada segala sesuatu? Kalau orang Indonesia menangkapnya sama saja. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segala sesuatu? Lalu yang ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segala sesuatu? Tapi kalau kita runut dalam bahasa aslinya, tidak demikian. Tidak demikian. Kualitas cinta yang pertama yang dipakai oleh Yesus itu kualitas cinta agape. Kualitas cinta yang tinggi, yang paling tinggi. Tapi Petrus malah menjawabnya dengan filios. Kualitas cinta kepada sesama begitu. Jadi anak kepada orang tua begitu. Kalau versi bahasa Indonesia ya sama saja. Mencintai, atau mengasihi. Padahal di dalam bahasa aslinya, kualitas cinta yang pertama yang ditekankan oleh Yesus itu agape. Kalau pakai bahasa agapao.
Petrus menjawabnya dengan bukan agape, jawabnya dengan filios. Yesus ulangi lagi, apakah engkau mengasihi aku dengan pakai kualitas cinta agape juga? Petrus jawabnya dengan filios. Baru yang ketiga, Yesus turunkan kualitas cinta. Apakah Petrus engkau mengasihi aku dengan menggunakan kata filios? Baru di situ Petrus pun jawabnya dengan filios. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi kata yang dipakai itu filios. Hebatnya ya Petrus menurut saya, bahwa Petrus menjawabnya dengan filios. Tapi dalam sejarah gereja kita tahu bagaimana Petrus itu kemudian pergi ke Roma, lalu kemudian dia pernah dihantui di Roma karena dikejar-kejar hendak dibunuh. Dia pernah lari dari kota Roma. Lalu kemudian kalau dalam cerita yang tidak ada di dalam kitab suci, dalam manuskrip kitab suci, dalam tulisan-tulisan Bapak Gereja dikatakan bahwa ketika Petrus lari dari kota Roma karena dia takut tadi, dia jumpa dengan Yesus lagi. Yesus itu berjalan menuju ke kota Roma. Lalu dia bilang, "Oh, Vadis Domini," dalam bahasa Latin. "Mau kemana engkau Tuhan?" Lalu Yesus jawab apa? "Saya mau ke Roma untuk disalibkan yang kedua kalinya." Itu tidak ada dalam kitab suci, itu dalam tulisan Bapak Gereja. Petrus kemudian berbalik arah dan kembali ke kota Roma. Dan di sanalah dia kemudian mewartakan Kristus sampai dia pun mati disalib. Tapi kemudian Petrus memilih bahwa saya mau disalibkan, tapi saya tidak mau mati seperti saya. Saya mau disalib yang kembali. Lalu kemudian Petrus memilih untuk mati disalib di posisi yang kembali karena dia tidak mau mati seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari, berbicara tentang mengasihi, kita diberi teladan unggul oleh Petrus. Bagaimana si Petrus yang orangnya keras kepala ya. Kalau dibilang murid yang paling dikasih Yesus siapa? Yohanes. Tapi kenapa Petrus yang keras kepala itu, yang pendosa itu dipilih? Kalau dalam tradisi Katolik itu menjadi primus inter pares, pertama dari yang utama. Pengganti Petrus itulah yang kita sebut sebagai Paus. Sekarang Paus ke-266, Paus Fransiskus. Seorang Petrus itu yang bukan karena kuat kuasanya dia mampu, tidak. Justru karena dia yang demikian, dia dengan ketika kebangkitan, kalau kita cerita itu panjang kali tinggi, tapi ya intinya bahwa Petrus menunjukkan bagaimana cara mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kami di gereja Tuhan kan bisa mengatakan in nomine Patris et Filii, ada mengasihi Tuhan dan sesama. Bagaimana kita ketika menandai diri dengan tanda salib, kita dihantar untuk selalu mengusahakan diri kepada Tuhan dan sesama. Sama seperti dalam bacaan pertama tadi, Musa itu bilang kepada bangsa Israel. Dia bilang kepada bangsa Israel, "Hei bangsa Israel," saya yang biasa, kalau bahasa kita suci kan begitu. Tuhan itu sudah bawa kita ke tempat yang berlimpah susu dan madu. Kita ngapain? Tahu terima kasih. Dengan cara apa? Mengasihi Tuhan dan sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk kalian ngaku berserius betul. Ya, berbicara tentang mengasihi pasti tidak mudah. Apalagi kalau kita buka kitab suci kita dan tidak hanya sekedar mengasihi sesama. Kalau saya mengasihi Rocky, mungkin lebih mudah saya. Tapi kalau dikatakan di dalam kitab suci kita bahkan disuruh mengasihi musuh, itu kan konyol itu sebenarnya. Mengasihi sesama aja itu udah separuh mati. Mengasihi sesama ya udah separuh mati. Tapi kita bahkan diajak untuk mengasihi musuh. Ini kan repot ini. Tidak mudah Bapak Ibu. Tentu tidak mudah.
mengasihi musuh, aduh Tuhan. Kalau di dalam lingkup kerja mungkin ya, lingkup kerja apalagi sesamanya kurang nyambung gitu, kadang-kadang kan membuat taring itu agak naik gitu kan, kemudian ingat kita suci harus mengasihi musuh, itu tidak mudah. Tapi saya tadi masuk gereja, saya ada pesan, kalian punya ini juga, jalan salib juga. Nah, jalan salib ini biasa kami pakai pada masa sekarang. Kalau dalam tradisi gereja Katolik, sekarang kan masa prapaskah pantang dan puasa dari Rabu Abu sampai Jumat Agung. Nah, setiap hari Jumat biasanya di gereja-gereja diadakan jalan salib. Diadakan jalan salib. Kalau teman-teman di sana, kalau bapak-bapak mau ikut, ada kesempatan itu jam 3 sore. Mereka di sana jam 3 sore melakukan ibadah jalan salib. Di setiap masa prapaskah. Hari Minggu ini prapaskah yang pertama. Dalam jalan salib ini kita merenungkan bagaimana cinta Yesus itu ada totalitas di dalamnya. Cinta Yesus yang sangat manusiawi tapi serentak sangat ilahi. Tidak mudah untuk memahami. Kalau Bapak Ibu lihat dalam rentetan dari peristiwa yang pertama sampai ke-14, bagaimana Yesus berproses dari pengadilannya sampai pada nanti Maria menggendong Yesus. Terkenal dengan Saling Pieta, sudah berduka cita. Itu unsur bagaimana Yesus mengasihi kita itu tidak lain tidak bukan salib. Tidak lain tidak bukan adalah salib. Bahkan saya membaca Injil Yohanes juga. Dalam teologi Injil Yohanes itu kan terkenal dengan saat. Kalau Yesus misalnya, salah satu yang terkenal misalnya, Maria bilang ke Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus jawab apa? Saatku belum tiba. Selalu dalam peristiwa-peristiwa Yohanes, Yesus pakai kata itu saat belum tiba. Tetapi dia lakukan. Sebenarnya saat yang paling atau saat yang inti yang ditekankan Yesus itu di mana? Ya, salib. Saatnya itu di sana. Maka kalau dalam teologi Injil itu salib ini salib sinoptik. Kalau salib Yohanes itu salibnya yang Yesus seperti di atas. Kalau mungkin teman-teman Kristen lebih banyak tanpa korpus, tapi kalau dalam gereja Katolik salib yang menunjukkan sisi kelemahan begini itu salib sinoptik. Karena Yesus sinoptik mengawali Injilnya dengan pada mulanya itu ya, diperanakan sampai pada Yesus unsur manusianya. Tapi kalau Injil Yohanes memulainya dengan pada mulanya adalah firman itu adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah. Injil Yohanes itu menekankan saat di mana Yesus tersalib itu begitu istimewa. Maka Yesus digambarkan di salib itu tidak dengan sedih seperti ini. Yesus tegak di salib, bahkan dia merangkul berkati kita di salib. Itu teologi yang jelas. Dan pada hari ini ada dua kalimat, ada dua kata, ikutlah aku ini menjadi tantangan besar untuk saya dan Anda dalam mengikuti Kristus. Karena taruhannya tidak lain tidak bukan adalah salib. Kalau mengasihi itu sampai pada titik salib itu rumit juga. Kalau bahasa uskup saya Monsignor Adrian Sunarko dalam surat kebalannya beberapa minggu lalu dia bilang begini, mengasihi dengan setulus hati kepada sesama itu akan membuat hidupmu lebih rumit, tetapi mengagumkan, mengasihi orang lain itu atau memberikan waktu tenaga itu membuat hidupmu sedikit lebih rumit, tetapi mengagumkan. Semoga kita Bapak Ibu Saudara dengan usaha kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama, Bapak
bersama mengasihi Tuhan, ada unsur ketika bersama mengasihi Tuhan bersama itu membantu kita untuk semakin seturut kehendak Tuhan. Seturut kehendak Tuhan. Kita mengawalinya dengan Maria mengunjungi Elisabet, Maria teladan. Maria, kalau kita bilang sebenarnya seperti apa ya model kalau saya biasa mengatakan kepada orang Katolik, seperti apa kita beriman? Lihat Maria. Kalau bilang teladan cara beriman, lihat Maria. Maria itu model cara beriman. Maka kalau dalam kalendarium Gereja Katolik, Maria itu dirayakan hari raya Maria Bunda Allah itu pada tanggal 1 Januari. Kenapa? Karena di tempat yang pada awal mengatakan, ini model cara beriman. Dalam setahun ke depan itu Maria itu menjadi model cara beriman. Di setiap tanggal 1 Januari Gereja Katolik itu merayakan hari raya Maria Bunda Allah. Maria memberikan sukacita kepada Elisabet yang dikunjungi. Maria yang sama juga kemudian harus membantu Yesus dengan duka citanya. Dalam mengasihi pun begitu. Ada unsur sukacitanya ketika kita mengasihi sesama, tapi kita juga kadang dalam mengasihi berhadapan dengan unsur sukacita juga. Berat juga, tidak mudah mengasihi itu. Lebih mudah orang pacaran mungkin ya. Orang pacaran kan segala sesuatu nikmati. Tapi kalau sudah 3-4-5-6 tahun ya bisa diuji lah. Tidak mudah itu mengasihi waktu pacaran mungkin mudah, tapi kalau sudah menikah sekian lama itu mungkin agak berbeda kualitas kita yang tidak biasa lagi, tapi mungkin harus dan semoga Bapak kita semakin mengusahakan diri untuk mengasihi sesama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari. Kita saling mendoakan, semoga dalam pengalaman perjumpaan selanjutnya kita boleh terus berkembang di dalam. Mari kita berdiri, kita sampaikan doa-doa permohonan. Bagi gereja Allah, ya Bapa, limpahkanlah berkat pada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat kita. Ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang menderita karena Injil. Ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita orang-orang berdosa. Ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk pengalaman perjumpaan yang boleh kami alami bersama di tempat ini. Kami bersyukur karena pengalaman perjumpaan ini membantu kami untuk semakin mendekatkan diri kami kepada. Kami mohon kepada-Mu, semoga kami hari-hari hidup kami semakin seturut kehendak-Mu, dan pada paripurnanya kami boleh menikmati sukacita yang sesungguhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa syukur permohonan dan pujian ini dengan
tua yang diajarkan oleh Kristus dalam menyanyikan iman. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, silakan duduk. Mungkin ada pengumuman sebelum Malam, saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Pengumuman untuk malam ini kami sangat bersyukur, khususnya karyawan yang ada di mata kiri, sangat berterima kasih kepada jemaat dan romo yang datang dari Esena. Ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya ini sangat luar biasa buat kami, surprise sekali karena ini di luar dugaan kami sebenarnya, dan ini belum pernah terbayangkan. Jadi ini juga gereja Mantak ini dibangun perusahaan bukan untuk satu sekte saja, maksudnya bukan untuk GPB atau AKBP atau untuk gereja-gereja. Semua ada gereja bisa beribadah di sini. Jadi dan ini juga untuk saya sendiri sebenarnya ini sangat memperkaya iman juga ya. Jadi saya pengalaman pertama beribadah dengan Katolik. Jadi di sini juga bisa ada GBI juga kita beribadah dengan GBI. Jadi ini dengan berbagai macam denominasi. Jadi karyawan di sini juga sebenarnya ada yang Katolik, ada yang AKBP, GBI, GBI. Jadi semua kita rangkul dengan bergantian melayani kita di sini. Puji Tuhan, dan mohon maaf juga kami sampaikan kalau memang dalam sambutan kami dengan kehadiran Bapak Ibu yang sangat terbatas ya, memang inilah adanya kami, memang kita karyawan di sini, maksudnya beda kalau memang kalau di gereja di satu tempat gitu. Jadi kita di sini karena penuh keterbatasan juga, dan ini juga sangat gimana ya, keberadaan kami di sini juga sebenarnya ya kita tidak perlu terlalu euforia sebenarnya, tapi dengan adanya ini kami sangat bersyukur. Seperti dibilang Romo tadi, mungkin ya mudah-mudahan di hari yang berikutnya dengan ada kami akan mengundang jemaat juga dengan antusiasnya. Saat ini kami sangat senang melihatnya, tapi betul-betul saya sendiri sangat bergembira
kalian, mungkin juga mudah-mudahan juga teman-teman yang dari Senayan, karena mungkin jemaat Katolik yang ada di sini yang di Pulau Makat yang terbanyak mungkin di Senayan. Kalau seperti dari GBI, karena memang ada juga yang di Makat juga, KBB juga ada di Makat ini, ya, tapi kebanyakan mereka di Tarempa. Tapi kalau di Tarempa kan ada keterbatasan kalau dengan cuaca, dengan ekonomi gitu ya. Jadi ya terima kasih yang punya Romo, ya seperti memang Romo tadi yang bilang di pertemuan pertama itu memang sebetulnya saya juga nggak nyangka saya bisa bertemu Romo pas mau berangkat itu, karena memang betul. Jadi selama saya sini memang saya udah bekerja sini udah cukup lama, tapi untuk penugasan saya kebetulan mulai 2001 saya ke sini 2021. Sejak kita undang itu waktu itu dari Katolik karena kesibukannya dari Romo katanya nggak bersedia harus dijadwal 1 tahun sebelumnya, jadi ya lumayan lama juga. Tapi pertemuan saya dengan Romo itu saya langsung Romo juga langsung mau katanya buat ini suatu ya jawaban saya satu tidak saya benar ya, karena saya bilang tadi mulai ada berdiri gereja ini baru ini dari Katolik yang bisa beribadah ini. Dan saya juga nggak menyangka Katolik yang ada di Anambas ini adalah cuma yang di Tarempa. Saya nggak nyangka bahwa di sana juga rupanya cukup ramai sekali gitu ya. Jadi ya begitulah ya. Jadi ya dengan keberadaan kami di sini, maksudnya dengan penyambutan kami yang sangat sederhana di sini, kami berharap jangan bosan-bosannya datang di sini. Kami juga sangat rindu nanti makin banyak juga nanti datang di sini. Kami juga ya sangat senang sekali. Gitu. Mungkin saya rasa juga teman-teman tetangga kita juga pasti kaget juga ya. Cukup banyak banget hari ini. Gitu. Sampai ada pakai mobil polisi mau. Ya, jadi ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengumuman buat kita. Nanti akan kami jadwalkan berikutnya untuk ibadah Katolik nanti. Tapi kira-kira seandainya, karena kami selama ini di sini kan ibadah itu siapa yang datang di sini kita ngikutin ibadah itu bukan dari TV atau TV. Jadi bahkan nanti udah perlu nanti bisa acara-acara tertentu nanti kita undang dari yang ada di Katolik. Kemarin itu Natal kemarin udah dari HKBP, jadi kita sudah melakukan. Jadi mungkin saja yang dikatakan mungkin dari Pak Andi sebagai pengurus dari Katolik itu yang sibuk saya sampaikan. Silakan Pak. Sebagai salon kita ini termasuk yang boros. Kalau pendeta kita nih tinggal Pak Alifah dan Bang Teddy ya. Ya puji Tuhan luar biasa ya. Bersyukur ya kami. Saya terus terang saya baru kembali tadi dari lokasi kerja setengah 6, ada berlari sedikit dari sana. Karena wah ini ada hal yang sangat spesial. Ya, tadi kalau Bang Dimrek bilang sampai sejak gereja ini berdiri. Kalau saya melihatnya tadi sambil jalan, wah akhirnya enak juga rencana Tuhan ya untuk umat Kristiani bisa berkumpul di sini. Gitu. Ya, mungkin dari saudara-saudara atau rekan-rekan yang bersama pekerja Katolik sudah mewakili di sini. Akhirnya terwujudlah hari ini hari luar biasa. Luar biasa. Kalau nggak salah ya, kita sebulan sekali ya kita mengundang Romo ataupun pendeta untuk bisa hadir di sini. Kami welcome sekali. Ya, saya harap hal yang pertama ini merupakan awal dari kesekian kalinya untuk ke depan. Amin. 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 Ya, kita prioritas, tapi kita bisa menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa. Ya, mohon maaf dari kami jika ada sesuatu hal yang kurang yang bisa disampaikan atau kurang. Ya, mungkin pada saat nanti ada event-event khusus ya, kayak Paskah atau Natal gitu ya, kita pernah bikin Natal bersama ya, Pak ya. Natal bersama di sini dan anak-anak wah luar biasa. Dan tentunya dari pihak Medco sendiri, perusahaan sendiri akan ada partisipasi untuk acara tersebut. Gitu. Jadi diharapkan silakan aja kalau mungkin nanti ada dari saudara-saudara sekalian yang kebetulan berada di area dekat Matak Base, sedang ada tugas atau apapun pada hari itu ingin beribadah di sini, silakan. Ya, kami welcome. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.
ada Pak Kawil di situ. Saya punya ketua di wilayah. Bisa omong-omong sedikit kan? Selamat malam untuk kita semua. Salam. Tadi ketika diberitahu oleh Romo bahwa akan datang ke gereja kita ini, saya merasa, waduh, memang ini pertama kali kawan-kawan yang Katolik datang ke sini dengan ramai. Biasanya saya pernah sekali datang ke sini, sekali atau setahun yang lewat dengan Pak Sinaga juga. Jadi puji Tuhan bisa berkenalan dengan Bapak-Bapak di Betko ini, perjumpaan yang sangat berarti. Kiranya nanti ke depan ini menjadi sebuah rutin kita, dan kami akan datang lagi, kita memuji Tuhan bersama. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menerima kami. Kalau ada tutur kata atau sikap kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat malam. Shalom. Salam. Ketika Bapak Nimrod menghubungi saya beberapa waktu lalu, kebetulan saya di jalan. Saya bersama dengan beberapa ibu dari RSNA, kami melakukan siaran ke beberapa tempat di Tanjung Pinang dan di Batam. Pergi ke beberapa tempat tertentu karena tahun ini kan tahun masa kita itu tahun Yobel. Kami menyebutnya tahun jubileum. Jadi ada kemurahan yang diberikan dalam melakukan tindakan tertentu dengan aksi tertentu. Maka waktu dihubungi saya posisinya tidak di sini. Lalu saya katakan kepada beberapa ibu yang minta kita ke sana, kita ke sana ya Wali. Kira-kira bisa tidak 2.000? Oh bisa. Hanya waktu itu kami pikir, saya juga belum tahu sebesar apa ruangan ini. Saya juga belum tahu begitu. Lalu dikatakan boleh kita ke sana. Jadi bersemangatlah orang-orang itu ya, bersemangat. Pikirnya itu siang. Ini karena malam saja ini Bapak. Karena Bapak bilang sore, akhirnya ada yang mundur teratur ini karena kendaraan juga. Lalu kalau malam mungkin suami baru pulang mancing. Masyarakat kami di sini masyarakat nelayan. Jadi saya beberapa waktu lalu saya bilang kepada beberapa orang saja. Jadi kalau Bapak minta nama saya penting tak tahu. Saya juga tak tahu siapa yang datang tadi. Yang jelas bahwa saya bilang sama ayah itu siapkan liturginya ya, kita bukan bisa karena teman-teman di sana bukan Katolik, saya bilang begitu, kita hanya ibadah saja. Tapi saya minta bahwa saya kalau pimpin saya secara Katolik, karena saya masuk Katolik. Jadi saya katakan kepada beberapa teman itu termasuk ada itu tidak ada kalian siapa lah lagu apa? Itulah pokoknya lagu membuka lagu ini adalah itu cukup supaya kita datang bersama-sama. Saya tidak tahu juga ini teman-teman yang lain ini. Saya juga tidak berhubungan di gereja Bapak Ibu. Tadi saya tidak berhubungan di gereja. Saya katakan kepada beberapa orang, ya yang bisa aja ayo lah kita. Ya yang bisa aja lah. Yang bisa datang. Beberapa kali juga ke sini kami pernah merayakan Ekaristi di rumah Pak Maisel, rumah komandan itu kan Katolik. Pernah juga di sini kami rame-rame datang. Ini Bapak itu sedang tidak lagi di tempat, kita bisa melihat juga Pulau Nyali dan nah sekilas saja. Kalau kami pastor Katolik di tempat ini, satu kepulauan ini kami menyebutnya satu paroki. Kami menyebutnya satu paroki dengan 4 wilayah pelayanan. Kami berdua. Ada 4 gereja yang ada di Kepulauan Anambas ini.
pusatnya itu di Tarempa. Kalau orang bilang gereja atas atau gereja di Kampung Baru, itu gereja Katolik. Ada di Letung ada satu, lalu kemudian di Mataram ini ada di Arsana, lalu di Pulau Mengkayu. Memang secara statistik memang Katolik terbang yang kedua setelah Muslim. Dia sekitar angka 1000-an secara statistik. Mungkin ada yang sudah mati, ada yang mulai tahu. Secara statistik tahun lalu teman-teman Katolik baru setelah itu di teman-teman Kristen yang gereja ini BPS, BPIB, HKBP, dan itu kemudian teman-teman muda. Begitulah Bapak Ibu. Kami berdua membackup 4 daerah pelayanan itu, dan kadang juga tidak selalu di tempat kita. Kadang-kadang pelancong di sana tidak menikah juga kan, jadi kalau jalan-jalan. Nah, kalau pendeta kan dia masih bisa jalan-jalan dengan istri anak. Saya tidak ada di sana menghibur diri sendiri. Mancing ya, jadi tidak selalu di tempat. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Saya Yopi, nama saya Yopi. Asal saya tidak mungkin Sinala ya. Saya dari Flores. Sekali lagi terima kasih kepada umat sekalian, terima kasih kepada Pak Sinaga juga mengusahakan mobil lagi ya. Teman-teman adik-adik juga mungkin sekaligus jalan-jalan juga. Bapak pakai baju tentara tadi pun mau sini, Bapak. Kemenpun. Terima kasih ya. Bapak juga baru di sini. Bapak juga baru di sini, tinggal di Putih ya. Baru 3 minggu. Baru 3 minggu. Baru pindah. Dulu di Tanjung Pinang, lalu di Katolik pindah di sini. Lalu saya juga belum terlalu mengenal. Tapi Bapak boleh hadir bersama di sini. Terima kasih banyak. Itu semua ya. Ada deh. Terima kasih banyak. Nanti kalau datang lagi mau tak? Kalau mau ya. Mari kita berdiri, kita mohon. Tuhan bersama dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pulanglah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan kudus. Syukur kepada Allah.
Ya, habis ibadah mereka kasih saya amplop ini. Jadi kami sedang bangun gereja, jadi saya kasih kepada panitia bangun gereja. Terima kasih ya. Ini saya anggap sebagai, kami anggap sebagai partisipasi Bapak mendukung gereja kami yang sedang dibangun. Terima kasih Pak. Berkat yang melimpah. Oke, katanya foto. Jadi kita foto dulu. Jadi sebagai apa kebiasaan kita sini habis ibadah dapat foto sebagai ini. Dan